Suwarga tansah mengolawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu jamaah Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengajian selanjutnya setelah kita membahas nafsul amaroh, setelah itu masuk ke nafsul lawamah. Semua kroni-kroninya dan semua sifat-sifatnya nafsul amaroh sudah kita bahas. Kemudian kroni-kroninya dan sifat-sifatnya nafsul lawamah juga sudah kita bahas. Sekarang masuk di dalam nafsul mulhimmah. Apa bu? Nafsul mulhimmah, nafsu mulhimmah, ya. Sama dengan nafsul amaroh, sama dengan nafsul lawamah. Nafsul mulhimmah juga punya beberapa sifat atau beberapa karakter atau beberapa kelakuan. Apa sih kelakuannya nafsul mulhimmah? Ya, kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, akhirnya kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Gara-gara ketidakketahuan kita, ya, gara-gara kita tidak tahu, maka yang jadi korban itu iblis, ya. Sikit-sikit nyalahkan iblis, sikit-sikit nyalahkan iblis, ya, kalau kita tidak tahu. Akan tetapi kalau kita sudah tahu sifat-sifat nafsul amaroh, sifat nafsul lawamah, kita tidak menyalahkan iblis. Yang kita salahkan terutama adalah diri kita sendiri. Nafsu yang ada dalam diri kita selalu menggejolak. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu mulhimmah mempunyai sifat yang pertama adalah al-qanaah. Ini termasuk nafsu mulhimmah, ini nafsu yang baik, ya. Makanya sering saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa tidak semua nafsu yang ada di dalam diri manusia itu jelek atau buruk, tidak semua, ya. Nafsu yang tidak baik di dalam diri kita itu hanya ada berapa nafsu? Dua nafsu. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah. Banyak di situ. Nafsu amarah ada berapa item sifat-sifatnya? Ada 6 atau 7 itu. Yang mulhimmah, nafsu lawamah 7, ya, benar ya. Ya. Sekarang nafsu mulhimmah yang pertama adalah al-qanaah, ya. Artinya adalah menerima apa adanya atau merasa cukup. Ada nggak manusia yang merasa cukup? Ada nggak? Ada nggak? Jarang ya. Marni merasa cukup belum? Bu Maryani? Sama lah ya. Kalau Bu Fitri sudah lah. Belum Bu? Oh, berarti sama dengan saya, ya. Manusia itu tidak merasa cukup, yang ada merasa kurang. Makanya manusia punya sifat yang namanya nakis, ya. Sifat nakis itu sifat yang merasa kurang. Nah, merasa kurang artinya ini selalu tamak. Itu juga penyakit. Penyakit apa? Nafsu apa? Yang selalu tamak? Nafsu lawamah. Ya. Kemudian di nafsul mulhimmah ini ada penyakit yang namanya qanaah. Kadang-kalanya ibu-ibu bisa merasakan
gerakan yang ada di dalam batin ibu, yang ada di dalam hati ibu yang paling dalam, itu kadang-kalanya kalau menghadapi sesuatu itu sering muncul sifat qanaah kita, sifat menerima apa adanya. Contoh, udahlah gimana lagi, jelek-jelek wong itu suami saya. Bukan nyindir, bukan bu, ya, bukan nyindir, bukan. Itu kata istri saya seperti itu. Jelek-jelek orang suami saya. Akhirnya aku terima apa adanya. Betul nggak? Walaupun kadang ditinggal pergi, kadang ditinggal selingkuh, kadang ditinggal judi, ya kan? Kadang digebukin. Ada nggak yang pernah digebukin suaminya? Insya Allah nggak ada lah ya. Tapi itu suami kita. Akhirnya apa yang ada, gerakan yang ada di dalam hati kita itu merasa menerima, ya, menerima kekurangannya, menerima ketidakbaikannya, menerima kurang kasih sayangnya, diterima. Nah ini kadang-kalanya dalam hati kita muncul itu. Ibu dirasakan, pernah merasakan atau tidak, yang jelas saya yakin pernah merasakan hal itu. Cuman ibu tidak sadar bahwa itu adalah gerakan nafsul mulhimah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu ini kadang-kadang sering muncul di dalam hati kita, akan tetapi karena saking kuatnya nafsul amarah dan nafsul lawamah yang menggejolak di dalam hati kita, maka sifat qanaah ini terpendam atau tenggelam. Kalau sudah tenggelam, sifat tamak ini muncul, maka yang ada hari-hari sering protes sama suaminya. Aku berapa tahun kamu nikahin, ya kan? Boro-boro belikan gelang emas, bertahun-tahun gelang karet aja terus. Ini aku. Ada nggak yang seperti itu? Insya Allah nggak ada lah ya. Masa ibu majelis salim ada yang kayak gitu. Walaupun itu ada dalam hati aja. Ya kan? Selalu kurang terus. Akhirnya dengan selalu kurang dan tidak bisa qanaah, yang ada adalah selalu menuntut kepada suami. Ya. Begitu juga tamaknya terhadap sesama manusia itu selalu menggejolak di dalam hatinya, sehingga sifat qanaah ini tenggelam. Sifat qanaah itu tidak muncul. Ya. Dikasih gaji oleh perusahaan UMK 4 juta berapa? 4 juta 200 ya kan? Sekarang udah naik ya bu? Iya, dia 50.000 ya? Oh 35.000. Yang kerja-kerja berarti hafal ini. Jadi 4.235.000. Saya kan kuliah nggak hafal. Karena tidak kerja di perusahaan. Bu Isa, Bu Maryati, Bu Marnia itu hafal itu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba ibu bayangkan, sampai kapan manusia itu merasa cukup? Ya kan? Sampai kapan manusia itu merasa cukup? Sementara kita ini sebagai manusia diberikan oleh Allah seberapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, tak pernah ada cukup-cukupnya. Benar gak? Kita hitung satu persatu. Dari kita masih muda dulu, pengen kapan supaya bisa nikah. Dikasih oleh Allah seorang suami. Setelah bisa nikah, masih ada keinginan lagi, kapan punya anak. Diijabah oleh Allah, ya. Nikmat itu digelontorkan kepada kita. Punya anak satu. Selang 3-4 tahun, cukup nggak dikasih anak satu? Merasa cukup nggak? Karena yang anak pertama tadi cowok, maka pengen anak cewek. Jadi dua. Oke, dikasih oleh Allah. Cowok sama cewek. Setelah selang 5 tahun lagi, ibu-ibu sudah merasa cukup belum? Udah genep loh rumah tangga kita, sudah ada cowoknya, sudah ada ceweknya, udah genep belum? Masih kurang lagi nggak? Akhirnya nambah nggak cukup kalau cuma 2.
Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki katanya. Besok kalau kamu sudah tua, kalau anakmu banyak, enak loh, banyak yang ngerawat, banyak yang ngurmatin kamu. Ya, padahal belum tentu. Ada kalanya besok kalau udah anak kita banyak, yang satu ke Amerika, yang satu ke Inggris, ya kan? Yang satu ke Singapura, yang satu ke Malaysia, nggak ada satupun yang di Indonesia. Siapa yang merawat kalian? Ya kan? Akhirnya apa? Karena anaknya mampu-mampu semua, diambilkan pembantu, suruh merawat pembantu. Ya. Ada juga yang satu nikah dapat orang Medan, tinggal di Medan. Yang satu nikah dapat orang NTB, tinggal di NTB. Yang satu lagi nikah dapat orang Flores, tinggal di Flores. Anak cuma 3, sama kawan ibu. Ya kan? Cobalah. Kapan cukupnya itu? Ya, kapan cukupnya? Nggak ada cukup-cukupnya. Sehingga saking tamaknya kita sebagai manusia, andai kata dunia seisinya itu diserahkan seutuhnya kepada Ibu Mariyati, saya kira masih kurang cukup. Untuk apa ya Allah kalau cuma hanya bisa menikmati dunia saja? Kalau nggak kau berikan surga nanti aku di akhirat. Oh, masih minta surga lagi. Maunya surga dunia, surga akhirat. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat qanaah, sifat menerima apa adanya itu sering kadang muncul di dalam hati kita, ya, di dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Akan tetapi sifat itu bisa menjadi tenggelam karena ditimpa dengan sifat qanaah. Ya, makanya ibu-ibu jadilah seorang wanita yang qanaah, bisa menerima. Ya, suaminya dapat gaji UMK nggak apa-apa, nggak cukup dicukup-cukupkan. Bagaimana ini bisa cukup 1 bulan? Ya, selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dikasih rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak bisa disangka-sangka oleh manusia lain. Ya, bisa dilihatlah dalam dalam kita bermasyarakat. Ada yang anaknya 2, cuman 2 saja, hidupnya juga nggak lebih-lebih amat kok. Ada yang anaknya 4. Ada Bu Latri anaknya berapa? 3. Ya. Ibu Isa? 2 kan, berarti kan banyak Bu Lastri. Harusnya kebutuhannya kan lebih banyak Bu Lastri dan lebih miskin Bu Lastri kan gitu kan. Tapi ternyata juga sama aja, ya kan? Bu Lastri makanya walaupun tergendut-gendut cuma 1 piring. Bu Isa yang kurus juga satu piring. Oh, malah 2 piring ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara masalah kurang, maka tidak ada cukup-cukupnya. Sampai kiamat kurang 2 hari, nggak ada cukup-cukupnya. Mesti kurang aja terus. Dulu waktu ibu-ibu masih muda, pacaran dengan bapak, merasa udah cukup punya calon suami yang seganteng itu. Begitu sudah nikah, punya anak 2, punya anak 3, masih lirak-lirik yang lebih ganteng. Pengen lagi nggak? Kalian tuh Mariyati ya, pengen lagi. Kalau ibu siapa? Aku tidak berani menyindir sama Bu Santi, takut dicelatu nanti. Masya Allah. Ya, maka kita harus berusaha melawan daripada sifat tomak yang ada dalam diri kita agar sifat qanaah ini muncul di dalam diri kita. Kalau kita betul-betul berusaha dengan maksimal, ya, dengan sekuat tenaga untuk bagaimana bisa menutupi tamak kita ini, maka cepat atau lambat sifat qanaah itu akan datang. Sifat menerima apa adanya itu nanti akan datang. Dikasih rezeki oleh Allah, disyukuri, ya kan? Punya suami yang lagi apa Bu? Yang lagi mabuk. Ya disyukuri, yang penting banyak-banyak doa sama Allah, ya kan? Kalau nggak disyukuri kan ribut, bener gak? Kalau sudah ribut nanti akhirnya cerai. Begitu, ya disyukurin aja. Syukurin ya Allah, karena ini suamiku itu milikmu ya Allah, aku serahkan sama engkau ya Allah. Aku nggak kurang-kurang kok mengingatkan ya Allah, jangan mabuk lah ya, jangan mabuk lah Pak. Tapi juga ternyata masih mabuk, nggak apa-apa, yang penting tidak mabuk janda ya Allah.
Kalau cuma masih mabuk-mabuk minuman aja masih pulang ya Allah. Takutnya kalau mabuk janda nggak pulang. Jadinya macam Bang Toyib. Masya Allah. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak punya sifat qanaah. Kalau kita bisa punya sifat qanaah, menerima atas apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya juga mensyukuri atas pemberian daripada Allah, maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila ada seseorang hamba yang pandai mensyukuri atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya nikmat tersebut akan aku tambah. Akan tetapi sebaliknya, apabila ada hambaku ataupun manusia yang ingkar, kufur atas nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya azabku sangat pedih kepadanya. Naudzubillah, semua naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang qanaah, menerima apa aja, menerima atas perilaku suami kita, menerima atas kelakuan anak-anak kita, menerima atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, bahkan menerima atas ujian-ujian, cobaan-cobaan ataupun musibah-musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.